Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Dr. Aris Rismawan di Badar Channel. Balad Dr. Aris Channel, channel yang membahas masalah kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang asupan air putih yang cukup untuk tubuh. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang cara menghitung berat badan yang ideal. Tidak kalah penting sekarang juga, jadi ini kan tiap hari, jadi berapa cairan yang harus kita minum, kita konsumsi yang cukup, yang tidak melebihi, apalagi kurang gitu kan. Nah, seperti biasa sebelum memulai penjelasan yang menjadi ciri khas dari Badar Channel, yaitu pantun. Begini kira-kira pantunnya: minumlah air putih biar ginjal tetap sehat, taat selalu dan hati bersih, insya Allah selamat dunia akhirat. Begitu kira-kira. Nah, sahabat Badar yang saya cintai dan yang saya hormati, minum air putih itu selalu dihubungkan dengan kesehatan ginjal. Tetapi pertanyaannya adalah berapa banyak yang harus kita minum agar mencukupi kebutuhan untuk tubuh kita dan sehat dan ginjalnya tetap sehat. Ada beberapa catatan. Yang pertama, menurut NHS atau National Health Service, bahwa untuk wanita itu cukup 8 gelas per hari, dengan asumsi satu gelasnya itu 200 ml, jadi sekitar 1,6 liter. Nah, untuk pria itu 10 gelas per hari, dengan asumsi satu gelasnya itu 200 ml atau sekitar 200 cc, jadi sekitar 2 liter. Rekomendasi dari Eropa, yaitu Kidney Research UK, mengatakan bahwa cairan yang cukup itu atau air minum yang kita minum itu akan membersihkan natrium, urea, dan limbah-limbah lainnya yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian menurut peneliti dari Australia dan Kanada, bahwa minum air putih yang cukup itu mencegah penyakit dari gagal ginjal kronis. Nah, jumlah cairan ini, sahabat Badar, sebetulnya tidak harus seluruhnya air putih. Soalnya umpamanya wanita butuh 8 gelas per hari, nah dia sudah minum 6 gelas. Nah, asupan cairan yang lainnya tuh mungkin bisa dari sup gitu kan, kemudian semangka, mentimun, tomat, dan yang lainnya. Jadi bisa bukan hanya dari air putih aja. Bagi sebagian orang mungkin 8-10 liter per hari itu cukup. Tapi bagi sebagian orang lagi mungkin tidak mencukupi, karena kebutuhannya tentu saja berbeda-beda. Nah, ada yang membedakan diantaranya beberapa faktor. Yang pertama, olahraga, apalagi olahraga berat, olahraga yang di terik siang, terik matahari. Bahkan itu dianjurkan untuk sebelum, pada saat dan ada jeda, dan sesudah olahraga itu minum lebih banyak dari biasanya. Kemudian itu yang pertama, olahraga. Yang kedua, tentang lingkungan yang panas, yang lembab, itu membutuhkan cairan yang lebih banyak. Bisa juga di dataran tinggi karena bisa menyebabkan dehidrasi. Berikutnya adalah tentang faktor penyakit, umpamanya pada saat dia menderita penyakit diare, kemudian muntah, kemudian demam, infeksi kandung kemih atau batu ginjal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ini buat emak-emak yang hamil dan emak-emak yang lagi menyusui. Mudah-mudahan agar tidak dehidrasi, tentu saja asupan cairannya harus lebih banyak. Ada pertanyaan nih, Dok, kalau terlalu banyak minum air putih itu bagaimana? Tidak ada diberitakan, bahkan cenderung tidak ada masalah kalau terlalu banyak. Tetapi pada orang yang normal
pada orang yang sehat dan pada orang yang berkecukupan gizi. Jadi secara teori kalau terlalu banyak itu ginjal itu tidak bisa mengolah, tidak bisa menyaring cairan, sehingga si natrium dalam ginjal itu menjadi encer, terjadi hiponatremi, dan itu mengancam jiwa. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tentang rekomendasi asupan cairan minum yang tidak berlaku pada penyakit ginjal kronis. Nah, kalau berlebih justru dia bisa akan sesak napas dan akhirnya bisa mengancam jiwa dan bisa kematian. Ada rumus baku. Nah, ini mungkin yang harus diingat. Ada rumus baku untuk menentukan takaran dari air minum. Kita bagi menjadi 3 saja. Jadi penyakit gagal ginjal kronis dibagi lagi menjadi stadium 4-5, dan penyakit gagal ginjal kronis stadium 1, 2, 3, mungkin stadium awal boleh dibilang ada sedikit gangguan di fungsi ginjalnya, dan satu lagi orang normal. Nah, kalau orang normal itu pada orang dewasa urinnya itu tiap hari memproduksi urin atau berkemih itu sekitar 1.500 sampai 2.000 cc. Nah, rumusnya itu tinggal tambah 600. Jadi membutuhkan sekitar 2.100 cc sampai 2.600 cc. Kemudian produksi urin pada gagal ginjal kronis itu hanya sekitar mungkin 500 cc, berbeda dengan yang normal kan tadi. Nah, jadi untuk minumnya juga diatur. Jadi mungkin hanya sekitar 1.100 atau sekitar 5 gelas per hari, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini catatan, pada penyakit ginjal kronis stadium 1, 2, 3 justru harus normal seperti biasanya orang normal minumnya. Berlebih juga boleh untuk mencegah dan memperparah fungsi dari ginjal. Mungkin itu penjelasannya. Jadi intinya adalah kesimpulannya harus minum, tapi minumnya air putih secukupnya, berlebih sedikit enggak, yang penting jangan sampai kekurangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Air putih jadikan teman bersama rembulan di waktu malam. Sekian saya sampaikan. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tayangan Badar Channel berikutnya. Salam sehat.